apa kabar para penonton yang budiman? Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini, aku akan membahas sebuah film bergenre horor berjudul Clown Face yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan dua orang wanita yang tinggal bersama. Namun saat salah satu wanita itu pergi ke suatu pesta, sahabatnya membawa pacarnya di rumah tersebut. Saat sedang bersama, mereka mengalami suatu kejadian yang mengakibatkan sebuah pembunuhan. Lalu wanita tersebut dibawa oleh pembunuh bertopeng itu ke suatu tempat. Sehingga saat itu orang berpikir bahwa wanita itu telah meninggal. Lalu sahabatnya mengalami sebuah trauma sehingga dia pindah dari rumah tersebut. Nah, kalian penasaran kan? Ayo kita simak filmnya. Action! Scene awal memperlihatkan kedua wanita yang tinggal bersama. Wanita ini bernama Zoe dan ini bernama Jenna. Jenna saat itu akan pergi ke sebuah pesta. Zoe tidak akan pergi karena saat itu pacarnya akan datang menemuinya di rumah. Lalu scene berpindah. Saat Jenna akan pergi, tampak seseorang memperhatikan Jenna. Lalu Zoe sedang bersiap dan tampaknya dia memakai sebuah busana yang mungkin akan membuat pacarnya terkewek-kewek. Apa sih, lanjut. Pacarnya pun datang dengan membawa sebuah borgol. Dan pacarnya ini bernama Ricky ya gengs. Malam itu terjadi adegan yang tak lazim di kalangan manusia. Namun saat itu tampak mereka sedang diperhatikan oleh seseorang yang memakai sebuah topeng aneh dengan sebuah kapak. Setelah melakukan adegan panas, mereka mendengar sesuatu. Sehingga Zoe yang penasaran keluar dan memeriksa ruangan di rumah itu. Ricky menghampiri Zoe, namun sayangnya saat akan kembali ke kamar, tiba-tiba muncul seseorang dengan sebuah kapak, lalu membunuh Ricky hingga Ricky tewas. Lalu pembunuh itu membawa Zoe pergi. Setahun berlalu, di sebuah rumah, tampak seorang lelaki akan menyewa sebuah kamar di rumah seorang wanita. Lelaki ini bernama Owen. Pemilik rumah ini mempersilahkan Owen masuk. Saat di kamar, Owen mengeluarkan sebuah potongan-potongan koran dan terlihat sebuah pistol di dalam tas Owen. Scene beralih, di mana Jenna saat itu tinggal bersama ayahnya. Jenna memutuskan untuk bekerja bersama temannya, yaitu seorang wanita juga. Di sebuah hutan, terlihat Owen yang sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Mereka terlibat perdebatan, lalu lelaki tua itu pergi. Scene beralih saat Jenna dan temannya sedang bekerja, datang seorang wanita bernama Evie dan pacarnya. Evie adalah teman lama Jenna, gengs. Mereka datang untuk mengundang Jenna dan temannya untuk menghadiri sebuah pesta di suatu tempat, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Setelah itu, Jenna berbicara kepada temannya. Beralih ke lelaki tua yang sebelumnya, tampak dia berada di tengah hutan. Saat itu, dia sedang buang air kecil di sembarang tempat. Apa sih? Lanjut. Tiba-tiba muncul lelaki yang bertopeng sedang membawa sebuah pisau lalu membunuh lelaki tua tersebut hingga tewas. Scene beralih saat Jenna membuang sampah, tiba-tiba muncul seorang wanita. Can I help you? You know, I'll never understand why Zoe picked you to move in with her over me. Lalu Jenna kembali masuk ke dalam tempat kerjanya. Dia bertemu dengan Owen, namun saat itu Owen sedang membeli sesuatu di tempat dia bekerja. Tampak Owen melihat Jenna dengan tatapan yang mendalam, gengs. Asik. Apa sih?
Lalu scene beralih, di mana pembunuh bertopeng itu sedang melihat kulit wajah yang diambilnya saat membunuh lelaki tua sebelumnya. Lalu pergi ke sebuah ruangan membawa sebuah gelas kecil dan sebuah kain, entah apa itu, lalu membangunkan seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah Zoe, gengs. Jadi, Zoe itu ternyata belum meninggal. Selama 1 tahun terakhir, Zoe ditahan oleh pembunuh itu. Beralih scene di mana tampak Zoe sedang berada di sebuah pesta. Jadi, gengs, ini di mana Zoe berkenalan dengan pacarnya Ricky saat itu. Film ini menayangkan sebuah adegan yang berubah waktu, gengs. Jadi, semoga kalian mengerti ya. Saat Zoe sedang berbicara dengan temannya yang bertemu dengan Jenna sebelumnya, wanita ini bernama Charlotte, gengs ya. Saat temannya pergi dengan lelaki lain, muncul Ricky, lalu mereka pun semakin dekat dan mereka pun pacaran. Scene berpindah saat waktu di mana Zoe dibawa oleh pembunuh bertopeng di ruangan tempat Zoe dikurung saat itu. Berkali-kali Zoe kabur dari tempat itu, namun tidak berhasil, gengs. Saat di pagi hari, Jenna akan berolahraga di sekitar rumahnya. Charlotte terus mengganggu Jenna karena kematian Zoe. Namun Jenna pergi dan tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Charlotte. Saat Jenna sedang berjalan ke suatu tempat, tiba-tiba Owen menarik tangan Jenna, sehingga Jenna ketakutan dan membuat orang di situ curiga kepada Owen. About your friend Zoe. Is he bothering you or what, this guy? Owen mengajak Jenna untuk berbicara, dan Jenna pun menyetujuinya. Lalu tampak mereka berada di suatu tempat dan sedang berbicara tentang kematian Zoe. Jenna berpikir Zoe telah meninggal, namun Owen mengatakan bahwa Zoe mungkin masih hidup saat itu, karena kedua orang tua Owen adalah korban dari pembunuh bertopeng itu. Owen menceritakan semuanya seakan Owen mengalami trauma yang begitu mendalam juga. Namun sayangnya, Jenna yang merasa Owen aneh, maka Jenna pergi meninggalkan Owen. Saat di rumah, Jenna mencari tahu tentang kematian keluarga Owen. Scene beralih dalam perjalanan Jenna ke tempat kerja. Charlotte tiba-tiba muncul di depan Jenna. Charlotte mencurigai Jenna bahwa Jenna lah yang membunuh Zoe, dan itu membuat Jenna marah kepada Charlotte, lalu pergi. Anything about me, Charlotte? You have no fucking idea what it's like. Saat tiba di tempat kerja, Jenna menangis, lalu teman Jenna mendekati Jenna, kemudian bertanya. Charlotte just practically accused me of murdering Zoe. Karena kejadian itu, Jenna pun memutuskan untuk pergi ke pesta ajakan Evie sebelumnya. Atta girl! Saat malam hari, terlihat ayahnya menonton sebuah berita di TV tentang 1 tahun kematian Zoe. Lalu ayahnya mematikan TV tersebut, lalu pergi karena menerima sebuah telepon. Namun saat itu, ayah Jenna mendengar sesuatu, sehingga dia berpikir bahwa anaknya pulang dari tempat kerja. Saat hendak mengecek, tiba-tiba muncul pembunuh bertopeng itu, lalu membunuh ayah Jenna. Kemudian Jenna pulang dan memanggil ayahnya. Namun tidak ada jawaban, maka dia pergi ke kamar ayahnya. Saat itu Jenna berpikir ayahnya sedang tidur, sehingga Jenna hanya mengatakan kepada ayahnya dari sebuah pintu bahwa dia akan pergi ke sebuah pesta. Lalu Jenna pun pergi. Tampak pembunuh itu sedang bersembunyi di balik pintu. Lalu dia tersenyum, mungkin karena mendengar Jenna akan pergi ke suatu tempat, dan sepertinya dia akan merencanakan sesuatu. Lalu scene beralih, di mana Zoe sedang melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba datang pembunuh itu dengan menunjukkan foto Jenna dan sebuah gelang. Lalu sambil dia tertawa, Zoe berpikir bahwa Jenna juga telah dibunuh. Lalu Zoe pun menangis sambil memeluk foto sahabatnya. I hate you! Jenna dan temannya tiba di pesta tersebut. Saat sedang minum, muncul Charlotte lagi, sehingga membuat Jenna tidak nyaman.
Scene berpindah saat Zoe putus asa karena tidak dapat membuka pintu untuk pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba muncul Rick dan membuat Zoe bahagia. Rick mengatakan bahwa Zoe dapat pergi dari tempat itu. Still get out of this. You can still win this thing. Don't give up. Beralih ke tempat pesta. Evie ketahuan oleh pacarnya sedang enak-enak dengan laki-laki lain, gengs. Sehingga terjadi perdebatan, dan pembunuh itu pun datang lalu membunuh mereka dengan tragis. Scene beralih, Zoe berhasil membuka pintu lalu mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari tempat itu. Beralih di mana Charlotte mencoba menghubungi Evie, namun tidak bisa. Saat sedang menelpon, tiba-tiba muncul pembunuh tersebut, lalu mencoba membunuh Charlotte. Di dalam pesta, Charlotte datang dengan keadaan yang tidak memungkinkan, lalu Charlotte pun mati. Pembunuh itu pun datang lalu membunuh orang-orang yang ada di pesta. Saat itu, Jenna berada di sebuah kamar mandi, sehingga tidak mengetahui bahwa di luar itu terjadi sebuah pembunuhan massal. Terlihat Owen berada di luar pesta, sambil membawa pistol yang sebelumnya dia simpan. Jenna pun keluar dari kamar mandi karena mendengar suara-suara teriakan. Saat keluar, Jenna melihat pembunuh tersebut, lalu lari ke lantai atas untuk bersembunyi. Namun sayangnya, pembunuh tersebut menemukan Jenna. Saat hendak membunuh Jenna, muncul Owen, lalu menembak pembunuh itu hingga jatuh. Owen mencoba menenangkan Jenna dan mengajak Jenna pergi. Tiba-tiba pembunuh itu menusuk Owen dengan pisau. Gila, udah ditembak berapa kali masih aja hidup. Punya nyawa berapa sih? Lanjut. Jenna pun dibawa oleh pembunuh itu. Owen yang tersadar dari pingsannya mencoba mencabut pisau yang di kakinya, lalu pergi mengikuti pembunuh tersebut. Beralih di mana pembunuh itu memasukkan Jenna ke tempat di mana Zoe dikurung. Melihat Zoe tidak ada di tempat itu, dia pun keluar sambil berteriak. Owen menemukan Jenna di sebuah ruangan, lalu mengajak Jenna pergi. Namun sayangnya, saat hendak mencari jalan keluar, Jenna dan Owen terlibat perdebatan. Corner. We have to get out. Chance that Zoe might still be alive down here, then I can't go with. Owen ingin pergi dari tempat itu, namun Jenna akan mencari Zoe. Saat berdebat, muncul pembunuh itu, lalu mereka lari. Sayangnya, Owen terbunuh oleh si pembunuh bertopeng. Jenna pun berlari mencari Zoe. Begitupun Zoe mencoba mencari jalan keluar. Ya, mereka semacam main ular tangga, gengs. Apa sih? Lanjut. Di suatu tempat di mana Zoe menusuk pembunuh tersebut. Namun pembunuh itu masih juga kuat dan gagah berani, sehingga Zoe lari untuk bersembunyi lagi. Beralih di mana Jenna bertemu dengan pembunuh tersebut, sehingga Jenna pun kembali lari untuk mencari jalan keluar. Zoe yang saat itu sedang memegang pisau kecil dan bersembunyi di balik tembok, tiba-tiba muncul Jenna, lalu tanpa sengaja Zoe menusuk Jenna hingga Jenna mati. Pembunuh itu pun muncul di belakang Zoe, lalu Zoe pun melakukan perlawanan sehingga membuat pembunuh tersebut terjatuh. Zoe pun memukul pembunuh tersebut dengan membabi buta, sehingga pembunuh tersebut tak berdaya. Lalu scene beralih di mana Zoe mengikat pembunuh tersebut, lalu melakukan apa yang pembunuh itu lakukan terhadap pacarnya. Namun sayangnya, pembunuh itu hanya tertawa tidak jelas. Itu namanya pembunuh berdarah dingin, gengs, karena sudah membunuh masih saja tertawa. Aduh. Lalu film pun tamat. Akhir yang penuh teka-teki. Gimana, gengs, filmnya? Di akhir film ini tidak diceritakan latar belakang pembunuh tersebut, sehingga membuat aku bingung apa alasan pembunuh itu melakukan pembunuhan keji.
Jadi gitu aja video kali ini gengs, dan jika kalian punya rekomendasi film horor atau trailer yang mau aku review, masukkan di kolom komentar ya gengs. Kalau kalian suka sama video-video aku, tolong di subscribe, like, comment, and share ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.